Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita semua. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah senantiasa melimpah curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, peserta Matsama Madrasah Sanawiyah Negeri 30 Jakarta yang Bapak banggakan. Sebuah keberhasilan ataupun kesuksesan seseorang di dalam menggapai cita-citanya paling tidak ada 3 unsur. Yang pertama, kemauan yang tumbuh pada dirinya sendiri. Yang kedua, doa dan ridho kedua orang tua. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bimbingan ataupun didikan dari sang guru. Siapapun dia dan apapun profesinya, termasuk kita, kalian, dari mulai kalian belum bisa baca tulis sampai sudah pintar baca tulis. Salah satu rahasia seorang murid bisa berhasil mendapatkan ilmu dari gurunya adalah taat, hormat, dan patuh kepada gurunya. Seorang murid harus berbakti kepada gurunya. Dia tidak boleh membantah, apalagi menentang perintah sang guru, kecuali jika gurunya mengajarkan ajaran yang tercela dan bertentangan dengan syariat Islam, maka sang murid berkewajiban untuk tidak mengikutinya. Peserta Matsama MTS Negeri 30 Jakarta yang Bapak banggakan, kita tentunya tahu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah seorang sahabat yang kecerdasannya diakui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Kata Nabi, aku adalah gudangnya ilmu, sedangkan Ali adalah pintu atau gerbangnya. Sekelas, sekaliber Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Beliau pernah berkata, aku adalah hamba, aku adalah budak dari siapapun yang mengajariku, walaupun hanya 1 huruf. Aku pasrah padanya, entah aku mau dijual, dimerdekakan, atau tetap sebagai seorang hamba. Perkataan beliau ini menunjukkan betapa bentuk kemuliaan dan pengabdian yang tinggi pada siapapun yang pernah mengajarinya, walau hanya 1 huruf. Bahkan beliau mengibaratkan hubungan guru dengan muridnya seperti tuan dengan budaknya. Sebagaimana budak senantiasa siap menjalankan titah tuannya, lantas kalau Bapak bertanya sama kalian, sudah berapa banyak kata Bapak, Ibu, gurumu mengajari kalian? Jawabannya tentu tidak terhitung. Peserta calon siswa-siswi MTS Negeri 30 Jakarta. Suatu ketika Imam Syafi'i tiba-tiba mencium tangan dan memeluk hangat seorang laki-laki tua yang kebetulan bertemu muka dengannya. Tindakan ini jelas mengundang tanya para sahabat dan murid-murid Imam Syafi'i. Wahai Imam, mengapa engkau mencium tangan dan memeluk laki-laki tua yang tak kenal itu? Bukankah masih banyak ulama yang lebih pantas diperlakukan seperti itu daripada dia? Tanya salah seorang sahabatnya. Dengan lugas Imam Syafi'i menjawab, ia adalah salah seorang guruku. Ia kumuliakan karena pada suatu hari aku bertanya kepadanya di saat aku ingin mengetahui bagaimana ciri seekor anjing telah dewasa. Ia pun menjawab, untuk mengetahuinya seekor anjing telah dewasa dengan melihat apakah anjing itu mengangkat sebelah kakinya ketika hendak kencing. Jika ia benar, ketahuilah bahwa anjing itu telah berusia dewasa. Begitu luar biasanya Imam Syafi'i
memperlakukan dan memuliakan gurunya, meski pembelajaran yang ia dapatkan terkesan remeh, tidak membuat mufti besar itu melupakan, apalagi meremehkan jasa dari orang tersebut. Ia tetap memperlakukannya dengan mulia, sama seperti memperlakukan guru-gurunya yang lain. Peserta calon siswa-siswi MTS Negeri 30 Jakarta. Namanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau nyantri, beliau belajar kepada Kiai Haji Khalil Bangkalan atau sering disebut dengan Mbak Khalil dari Madura. Setiap hari Kiai Hasyim disuruh gurunya merawat sapi dan kambing. Kiai Hasyim disuruh membersihkan kandang dan mencari rumput. Ilmu yang diberikan Kiai Khalil kepada muridnya itu memang bukan ilmu teoritis, melainkan ilmu pragmatis, langsung penerapan. Sebagai murid, Kiai Hasyim tidak pernah mengeluh disuruh gurunya. Beliau sadar bahwa ilmu dari gurunya akan berhasil diperoleh apabila sang guru ridho kepada muridnya. Sekali lagi, apabila sang guru ridho kepada muridnya. Inilah yang dicari Kiai Hasyim, yakni keridhoan seorang guru. Suatu hari seperti biasanya Kiai Hasyim setelah memasukkan sapi dan kambing ke kandangnya, Kiai Hasyim langsung mandi dan sholat asar. Setelah sholat asar, Kiai Hasyim melihat gurunya. Kiai Khalil termenung sendiri, seperti ada sesuatu yang mengganjal di hati sang guru. Maka diberanikanlah oleh Kiai Hasyim untuk bertanya kepada Mbah Khalil, "Ada apa gerangan wahai guruku? Kok kelihatannya sedih?" tanya Kiai Hasyim kepada Mbah Khalil. "Bagaimana tidak sedih wahai muridku? Cincin pemberian istriku jatuh di kamar mandi, lalu masuk ke lubang pembuangan air sepiteng," jawab Kiai Khalil dengan nada sedih. Mendengar jawaban sang guru, Kiai Hasyim segera meminta izin untuk membantu mencarikan cincin yang jatuh itu. Dan diizinkanlah oleh Mbak Khalil. Langsung saja Kiai Hasyim masuk ke kamar mandi dan membongkar sepiteng kakus. Bisa dibayangkan, namanya kakus, dalamnya bagaimana dan isinya apa saja. Namun Kiai Hasyim karena hormat dan sayangnya kepada guru tidak berpikir panjang. Beliau langsung masuk ke sepiteng itu dan dikeluarkan isinya setelah dikuras seluruhnya, dan badan Kiai Hasyim penuh dengan kotoran. Akhirnya, singkat cerita, cincin milik gurunya berhasil ditemukan. Betapa riangnya sang guru melihat muridnya telah berhasil mencarikan cincinnya itu, sampai terucap doa. Kata Mbah Khalil, "Aku ridho padamu wahai Hasyim. Kudoakan dengan pengabdianmu dan ketulusanmu, derajatmu ditinggikan, engkau akan menjadi orang yang besar, tokoh panutan, dan semua orang cinta padamu." Demikianlah doa yang keluar dari Mbah Khalil Bangkalan. Karena yang berdoa seorang guru kepada muridnya, tiada yang memungkiri bahwa di kemudian hari Kiai Hasyim menjadi ulama besar dan tersohor di bumi Nusantara ini. Begitulah sejatinya memuliakan gurunya. Memuliakan guru adalah kewajiban setiap murid. Memuliakan guru tak kenal batas, ruang dan waktu, baik di sekolah, di madrasah, di jalanan, di rumah, di taman, ataupun di mana saja. Siswa-siswi calon pemimpin masa depan. Memuliakan guru juga tidak hanya pada saat ia masih aktif menjadi guru, namun meski guru sudah berhenti, pensiun, atau pindah tugas dari tempat kita belajar, beliau tetap harus dimuliakan. Memuliakan guru sejak kita berguru kepadanya sampai ajal menjemput kita. Oleh karena itu, sampai kapanpun guru tetaplah guru yang harus dimuliakan. Tidak ada kata mantan guru. Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yujilla kabirana
wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina. Kata Nabi, tidak termasuk golongan kami orang tidak memuliakan yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, serta yang tidak mengerti hak orang yang berilmu, bapak ibu gurumu. Riwayat Ahmad. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.